Pembahasan soal bioteknologi uji kompetensi 2. Soal yang pertama, perhatikan beberapa produk makanan dan minuman berikut. 1. Yogurt, 2. Roti, 3. Tape, 4. Tauco, dan 5. Keju. Produk bioteknologi yang bahan dasarnya berupa susu terdapat pada angka. Ya, yang tepat adalah 1 dan 5, yaitu yogurt dan keju. Produk bioteknologi yang bahan dasarnya berupa susu adalah yogurt dan keju. Yogurt terbuat dari bahan dasar susu dengan memanfaatkan Lactobacillus bulgaricus, sedangkan keju dibuat dari bahan dasar susu dengan memanfaatkan Propionibacterium. Sementara itu, roti tawar dibuat dari bahan dasar tepung terigu, tape singkong dibuat dari bahan dasar singkong, tauco dibuat dari bahan dasar kedelai. Soal nomor 2, salah satu peranan bioteknologi di bidang kedokteran adalah pembuatan antibiotik. Mikroorganisme berikut yang dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pembuatan antibiotik termasuk penerapan bioteknologi konvensional. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik diantaranya adalah, yang pertama adalah Cephalosporium sp yang menghasilkan antibiotik cephalosporin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Kemudian Streptomyces griseus, sejenis bakteri yang menghasilkan antibiotik streptomycin untuk membentuk bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin dan cephalosporin. Kemudian ada lagi Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum, sejenis jamur yang menghasilkan antibiotik penisilin untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Sementara itu, Fusarium graminearum digunakan untuk membuat mycoprotein atau makanan sumber protein yang berasal dari miselium jamur. Adapun Candida utilis biasanya digunakan untuk membuat protein sel tunggal. Soal nomor 3, salah satu contoh penerapan teknik fusi protoplasma untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia adalah, nah ini jelas jawabannya adalah yang A. Pengembangan sel hibridoma untuk membentuk atau memproduksi antibodi monoklonal. Teknik fusi protoplasma adalah menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau sel dari organisme yang berbeda. Contoh penerapan teknik fusi protoplasma untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia adalah pengembangan sel hibridoma yang diperoleh dengan menggabungkan sel-sel limfosit B dengan sel mieloma yang telah dihilangkan dinding selnya dalam suatu medan listrik. Sel hibridoma bertujuan untuk memproduksi antibodi monoklonal. Adapun susu yang mengandung laktoferin, kain alami sintetis, produksi insulin, dan produksi vaksin transgenik dilakukan dengan teknik DNA rekombinan. Susu yang mengandung laktoferin diproduksi dengan menyisipkan gen laktoferin manusia pada sapi perah. Kain alami sintetis diproduksi dengan menggabungkan gen bakteri yang mengkode enzim sintetis polyester untuk menghasilkan kain alami dengan tekstur halus dan kuat. Produksi insulin dilakukan dengan menyisipkan gen pengode insulin ke dalam plasmid bakteri. Produksi vaksin transgenik dilakukan dengan menyisipkan gen pengode antigen pada plasmid. Kelompok merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Teknologi ini apabila diterapkan pada berbagai jenis hewan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu, yang ditanyakan adalah dampak negatif. Jawabannya adalah yang E, menurunkan keanekaragaman hayati. Kelompok merupakan kebanyakan spesies yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang memiliki sifat sama seperti
induknya. Cloning didasarkan pada teori totipotensi. Setiap sel dapat berkembang menjadi satu individu utuh. Akan tetapi, cloning memiliki dampak negatif, yaitu menurunkan keanekaragaman hayati. Cloning hanya dilakukan pada hewan yang memiliki sifat unggul. Dengan demikian, hewan yang memiliki gen jelek atau sifat tidak unggul tidak akan dikloningkan. Lama-kelamaan, keanekaragaman hayati atau keanekaragaman hewan tersebut akan berkurang karena hanya memiliki satu sifat unggul saja. Sementara sifat yang tidak unggul akan punah bersama dengan hewan yang memiliki sifat tersebut. Nomor 4, perhatikan produk-produk bioteknologi berikut. Bioteknologi yang memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae terdapat pada angka 1, 2, dan 4, yaitu A. Protein sel tunggal, tape ketan, dan roti. Salah satu manfaat bioteknologi adalah meningkatkan pangan dengan bantuan mikroorganisme. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi dalam upaya peningkatan pangan adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae mampu menghasilkan protein sel tunggal atau PST sebagai pengembang roti dengan menghasilkan CO2 melalui proses fermentasi glukosa dan berperan dalam pembuatan tape ketan melalui proses fermentasi. Sementara itu, minuman probiotik merupakan produk yang pembuatannya memanfaatkan bakteri Lactobacillus casei. Adapun oncom hitam memanfaatkan mikroorganisme berupa jamur Rhizopus oligosporus. Karena bunga anyelir transgenik tahan terhadap kelayuan karena jawabannya adalah yang D. Telah disisipi gen yang kurang sensitif terhadap etilen. Bunga anyelir dapat layu karena adanya pengaruh etilen. Melalui rekayasa genetika, gen yang sensitif terhadap etilen diganti dengan gen yang kurang sensitif, sehingga bunga akan tetap segar dalam waktu yang lama. Bunga anyelir normal hanya mampu bertahan kurang lebih 3 hari. Sedangkan bunga anyelir transgenik mampu bertahan segar selama 3 minggu. Nomor 7, kedelai dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti kecap, tauco, dan tempe dengan menerapkan bioteknologi konvensional, yaitu melalui proses fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari bahan yang sama dapat dihasilkan produk bioteknologi yang berbeda karena jawabannya yang jenis mikroba yang berbeda menghasilkan atau mengekspresikan enzim yang berbeda pula. Nah, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk membuat suatu produk. Nah, kecap berasal dari bahan baku kedelai yang difermentasikan oleh jamur Aspergillus wenti. Tauco juga berasal dari bahan baku kedelai yang difermentasikan oleh jamur Aspergillus oryzae. Tempe berasal dari bahan baku kedelai yang difermentasikan oleh jamur Rhizopus oryzae. Dengan demikian, bahan baku yang sama dapat diolah menjadi bahan produk yang berbeda karena setiap mikroorganisme yang berbeda akan mengekspresikan enzim yang berbeda. Bioteknologi tidak selalu aman bagi lingkungan. Tanaman hasil rekayasa genetika atau transgenik dikhawatirkan menimbulkan ancaman terhadap lingkungan berupa yang E. Terjadinya pencemaran gen apabila menyerbuki tanaman sejenis. Nah, tanaman transgenik adalah tanaman yang telah diubah susunan gennya dalam kromosom sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki. Misalnya tanaman kaktus transgenik anti serangga. Tanaman ini dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dengan menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Jika tanaman transgenik ditanam bersama dengan tanaman sejenis non-transgenik, dikhawatirkan akan terjadi pencemaran gen. Pencemaran ini terjadi apabila tanaman transgenik menyerbuki tanaman non-transgenik. Akibatnya,
pada tanaman non-transgenik mengalami mutasi yang mengakibatkan tanaman tersebut mati atau memiliki ciri seperti yang dimiliki oleh tanaman transgenik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman tanaman tersebut atau hilangnya plasma nutfah lokal. Yang ke-9, bakteri Pseudomonas putida mampu mendegradasi tumpahan minyak bumi di laut dengan cara yang A. Memutus ikatan karbon. Tumpahan minyak bumi di laut dapat didegradasi melalui teknologi bioremediasi. Bioremediasi ini menerapkan prinsip memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan tidak beracun atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Penggunaan bakteri Pseudomonas putida untuk mengatasi pencemaran minyak bumi di laut karena bakteri ini mampu memutuskan atau menguraikan ikatan karbon pada rantai minyak bumi, sehingga pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dapat teratasi. Penggunaan insulin hasil rekayasa genetika pada penderita diabetes mellitus termasuk dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Yang A. Timbulnya gejala alergi. Kesehatan hasil rekayasa genetika seperti insulin mempunyai keseimbangan sendiri yang tidak diduga sebelumnya. Keseimbangan tersebut tidak sesuai dengan homeostasis dalam tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya gejala-gejala lain dari suatu penyakit, misalnya terjadinya alergi. Nomor 1, tempe merupakan produk bioteknologi konvensional yang digemari masyarakat Indonesia. Mengapa dalam pembuatan tempe digunakan jamur Rhizopus sp? Nah, dalam pembuatan tempe digunakan jamur Rhizopus sp karena jamur ini mampu merekatkan bulir-bulir kedelai. Selain itu, Rhizopus sp yang terdapat pada tempe akan mengubah protein pada kacang kedelai menjadi senyawa yang lebih sederhana atau asam amino yang mudah dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Kedua, protein sel tunggal atau PST adalah suatu istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme bersel tunggal seperti bakteri, alga, maupun jamur. Mengapa protein sel tunggal yang berasal dari Saccharomyces cerevisiae tidak dapat digunakan sebagai makanan sumber protein bagi manusia? Jawabannya, protein sel tunggal yang berasal dari Saccharomyces cerevisiae tidak dapat digunakan sebagai makanan atau sumber makanan bagi manusia karena PST dari Saccharomyces cerevisiae ini hanya digunakan sebagai suplemen makan ternak. Disebabkan karena protein yang dihasilkan oleh mikroba tersebut mengandung asam nukleat tinggi dan tubuh manusia tidak mempunyai enzim yang cukup untuk memetabolismenya. Ketiga, kemasan makanan transgenik yang berasal dari tumbuhan atau hewan hasil rekayasa genetika biasanya diberi label GMO, Genetically Modified Organism, agar konsumen bebas memilihnya. Mengapa kebijakan ini dilakukan? Nah, makanan transgenik merupakan bahan makanan yang berasal dari organisme hasil rekayasa genetika, yaitu organisme yang mengandung gen dari spesies lain yang dihasilkan dari teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan merupakan teknik menggabungkan DNA suatu organisme dengan DNA organisme lain. Bisa dikatakan bahwa organisme transgenik merupakan mutan karena secara genetik dan fenotip sifat yang dimiliki organisme tersebut berubah dari sifat aslinya. Oleh karena itu, kemasan makanan transgenik biasanya diberi label GMO agar konsumen mengetahui informasi mengenai produk yang akan dikonsumsi. Apabila tidak diberikan label informasi, dikhawatirkan akan membahayakan konsumen karena makanan transgenik mungkin dapat menghasilkan toksik atau menyebabkan alergi bagi sebagian orang.
Pada pembuatan tanaman anti serangga digunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens dan Bacillus thuringiensis. Apa peran kedua bakteri tersebut dalam pembuatan tanaman anti serangga? Agrobacterium tumefaciens dan Bacillus thuringiensis digunakan pada pembuatan tanaman anti serangga. Bakteri Agrobacterium tumefaciens berperan sebagai vektor tanaman anti serangga, sedangkan bakteri Bacillus thuringiensis berperan sebagai agen biopestisida. Tanaman anti serangga dapat diperoleh melalui proses transplantasi gen. Caranya dengan mengisolasi plasmid TI dari bakteri Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya, plasmid disisipi dengan gen delta endotoxin Bacillus thuringiensis. Plasmid tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya, plasmid dicampur dengan sel-sel tumbuhan. Setelah plasmid digabung dengan sel-sel tumbuhan, Agrobacterium tumefaciens akan berkembang biak dengan menduplikasikan plasmid. Setelah itu, Agrobacterium tumefaciens akan memasukkan gen delta endotoxin ke kromosom sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan yang sudah mengandung gen delta endotoxin ditumbuhkan dengan metode kultur jaringan. Tanaman yang dihasilkan akan mampu memproduksi protein delta endotoxin sehingga serangga yang memakan tanaman tersebut akan mati karena racun. Kelima, jelaskan tahap-tahap rekayasa genetika untuk memproduksi insulin. Nah, ingat ya, insulin diproduksi dengan menerapkan teknologi DNA rekombinan. Tahapnya yang pertama adalah gen insulin dipotong dengan enzim retriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting biologi. Yang kedua, segmen gen insulin kemudian dimasukkan ke dalam suatu vektor yang berupa plasmid bakteri. Nah, yang ketiga, transplantasi gen insulin dilakukan dengan cara menyambung gen insulin ke dalam DNA plasmid vektor dengan menggunakan enzim ligase. Yang keempat, DNA rekombinan kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri atau virus. Yang kelima, sel bakteri atau virus tersebut kemudian melakukan replikasi dengan cara membelah diri sehingga diperoleh DNA rekombinan dalam jumlah banyak.